Selamat pagi Sobat STI sekalian, berjumpa lagi dalam program Ragi. Pada hari ini, sebelum kita merenungi firman Tuhan dan memulai hari kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau telah memberikan kami hari yang segar, nafas yang segar Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama merenungi firman Tuhan untuk mengawali hari kami. Kiranya firman yang boleh kami renungi bersama-sama dapat menjadi penuntun bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sobat STI sekalian, pernahkah kita mengalami masalah dan masalah itu datang berterus-terusan, berkelanjutan sampai mungkin beberapa tahun masalah itu belum selesai. Kemudian kita merasa lelah dan kita merasa bahwa Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Kita merasa bahwa mungkin Tuhan melupakan kita. Kita merasa bahwa mungkin Tuhan itu tidak ikut campur tangan dalam setiap masalah dalam kehidupan kita. Kemudian kita merasa bahwa Tuhan itu nggak ada, dan kita menjadi bimbang, bingung. Kita terus-terusan ada dalam masalah itu. Tapi teman-teman, mari kita belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Ketika kita mau jujur mengungkapkan masalah kita kepada teman-teman kita mungkin, dan terlebih lagi kita mau jujur tentang masalah kita, tentang apa yang kita hadapi, apa yang menekan kita dengan berat selama waktu yang lama gitu kepada Tuhan, maka itu akan memberikan kita penghiburan. Mari kita belajar dalam Mazmur 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 13, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sobat STI sekalian, di sini dapat kita lihat bahwa Daud mengeluh kepada Tuhan. Daud mengeluh, dia meluapkan segala emosinya, dia meluapkan masalah-masalah yang dia derita, dia meluapkan kegelisahannya bahwa dia berpikir mungkin Tuhan melupakan dia. Dia berpikir mungkin Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Pada kisah ini, pada penderitaan Daud ini kita bisa melihat ke belakang bahwa pada waktu itu ketika Daud dieluk-elukan, ketika dia menjadi panglima perang Saul, dia dieluk-elukan bahwa Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daripada itu timbul kebencian, iri hati dari Saul terhadap Daud. Kemudian ia memerintahkan para pengawalnya untuk mencari Daud dan membunuh dia. Tapi Daud terus-terusan lari dari kejaran Saul. Dia selalu melarikan diri dari kejaran Saul. Dalam pelariannya itu, Daud diselimuti oleh kekhawatiran bahwa mungkin suatu hari Saul akan menemukan saya, lalu membunuh saya. Tapi dalam hal ini, Daud meminta pertolongan kepada Tuhan. Kemudian kita perhatikan dalam ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Daud memohon kepada Tuhan untuk pertolongan akan masalahnya. Daud meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menguatkan dia, supaya dia bisa mengalahkan musuhnya, supaya dia jangan sampai dikalahkan musuhnya. Dan pada bagian yang terakhir, pada ayat 6, ini merupakan suatu
antitesis dari bagian-bagian sebelumnya. Pada bagian-bagian sebelumnya, Daud meluapkan emosinya kepada Tuhan, dan dia bersedih hati seakan-akan Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Tapi pada ayat 6, Daud yakin bahwa dia telah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa dia percaya, dia mau bersorak-sorak karena penyelamatan Tuhan. Jadi Sobat STI sekalian, teks ini mengajarkan kepada kita untuk mengatakan dengan jujur segala keresahan dan segala penderitaan kita kepada Tuhan, dan mengharapkan pertolongan Tuhan supaya kita jangan sampai lengah dalam menghadapi masalah itu. Dan dari pengeluhan yang jujur dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan itu, kita bisa mengingat bahwa Tuhan sebelumnya, sebelum kita menghadapi masalah itu, mungkin jauh-jauh hari sebelum itu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sebelum itu, Tuhan telah memberikan kebaikan, satu saja kebaikan kepada kita. Jadi teman-teman, Sobat STI sekalian, ketika kita mempunyai masalah, saya mengajak kita untuk jujur dan meluapkan emosi kita kepada Tuhan, serta tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan kita meyakini bahwa Tuhan telah menyediakan kebaikan buat kita dan akan menyediakan kebaikan pula buat kita. Maka dari penderitaan itu dan pengharapan itu, setelah kita lega, kita bersyukur kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami boleh merenungi firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar untuk jujur terhadap penderitaan kami, berharap kepada Tuhan, dan tetap memuji Tuhan karena Tuhan telah menyediakan kebaikan bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau mengawali hari kami, kiranya Engkau memberkati hari ini supaya kami bisa bersuka cita pada hari Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.